Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV Channel. Ini udah sore, udah 5:30. Saya telat syuting karena habis hujan. Hujan dari siang baru reda. Makanya saya langsung syuting buru-buru, takut keburu toa-toa di musola dan di masjid bunyi. Makanya saya langsung bikin konten ini. Kontennya karena terburu-buru, takut keburu maghrib. Lanjutan dari video yang lalu, yaitu tentang karma. Karena banyak yang bertanya-tanya, saya jawab di video ini. Waktu itu ada yang komen, pertanyaannya simpel. Apakah mungkin leluhur-leluhur saya pun karmanya dilimpahkan kepada saya? Nah, seperti itu pertanyaan di komenan. Oke, sebelum saya jawab komenannya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Oke, dilanjut. Balasan komenannya bukan pakai cerita lagi, tapi pakai contoh. Contoh bukti nyata. Jangan ke leluhur yang jauh dulu. Saya ambil dari contohnya kakek saya sendiri. Karena sewaktu kakek saya ada, saya menyaksikan. Itu. Jadi bukan kata orang lagi, tapi saya sendiri yang menyaksikan kakek saya dan nenek saya. Begitu saya ngobrol dengan kakek dan nenek, kakek pun menjawab, "A, kakek usia 70 tahun, nenek kamu usia 64 tahun. Itu masa itu, sewaktu ada ya, sebelum almarhum. Kakek tidak yakin kalau semua tanggung jawab yang dilimpahkan Tuhan kepada kakek ini bisa kakek selesaikan semuanya. Dengan usia seperti ini, entah sudah berapa persen tanggung jawab dari Tuhan kepada kakek sudah kakek lakukan, kakek pun tidak tahu. Mungkin masih di bawah 10%, mungkin juga baru di bawah 1%, kakek nggak tahu. Entah berapa ratus, berapa ribu lagi tanggung jawab yang harus kakek emban. Kakek yakin kakek tidak bisa untuk menyelesaikan semuanya. Nah, terus nanti kakek gimana? Seandainya kakek berangkat almarhum, berarti jiwa kakek masih penasaran kan? Karena tugasnya masih banyak yang belum terselesaikan, karena tanggung jawabnya masih banyak yang belum terselesaikan. Iya, pasti jiwa kakek penasaran. Terus gimana, kek? Ya itu keyakinan kakek. Jika
kakek masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. Kakek yakin di alam kubur pun kakek belum tentu bertemu dengan ketenangan, bertemu dengan kedamaian. Belum tentu dapat seperti itu. Nah, apakah kakek kena ajab kubur? Nggak tahu. Masalah ajab kubur, masalah siksa kubur, itu urusan Tuhan. Yang kakek tahu, kakek tidak tenang, kakek tidak merasakan damai di alam kubur karena tugas kakek yang belum selesai. Pasti jiwa kakek akan selalu penasaran. Apakah sanggup anak saya membawa beban tanggung jawab ini? Kata si kakek, anak kakek kan bapak kamu. Iya kek, sanggup gak kira-kira bapak kamu? Kakek yakin, kakek aja seperti ini, otomatis anak kakek pun seperti itu. Termasuk cucu kakek pun seperti itu, yaitu kamu sendiri. Bayangkan, kamu menanggung beban tanggung jawab bapak, belum lagi ibumu. Bapakmu, ibumu belum juga menyelesaikan tugas tanggung jawab yang dilimpahkan dari kakek. Otomatis tanggung jawab kakek pun akan jatuh kepada diri kamu sebagai cucunya. Jika kamu belum juga menyelesaikan, otomatis ke anak kamu, ke cucu kamu, ke cicit kamu, terus sampai 7 turunan. Ini baru kakek loh, belum buyut kamu, apalagi sampai 7 turunan ke atas, 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah. Waduh, nah, itu yang selalu kakek pikirkan di saat usia tua ini. Kek, ya ada apa cuy? Bentar kek, saya mau iklan dulu kek. Ya silahkan. Oke, silahkan yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya dan tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Oke, apakah mungkin kakek bisa terbebas dari beban tanggung jawab itu? Nah, ini yang mau kakek buka sekarang kepada cucu kakek, yaitu kamu sendiri. Itu semua adalah hak prerogatifnya Tuhan kepada kakek. Kakek tidak bisa mengharap, kakek tidak bisa meminta, bahkan kakek pun tidak bisa memohon. Itu semua haknya Gusti Allah. Apakah kakek dapat pengampunan dari Gusti Allah? Apakah kakek dapat pembebasan dari Gusti Allah? Hanya Gusti Allah yang tahu. Makanya kakek saat ini selalu diam, selalu merenung bagaimana caranya harus berbuat baik. Jangankan kepada sesama manusia, tapi harus juga kepada semua makhluk. Itulah yang dikejar-kejar oleh kakek saat ini. Kakek
tebar terus kebaikan ke semua makhluk. Karena kakek yakin Gusti Allah Maha menyaksikan. Pasti kakek berbuat baik kepada semua makhluk. Tuhan pun, Gusti Allah pun menyaksikan tingkah laku dan perbuatan kakek. Kakek kasihan kepada anak-anak kakek, kepada cucu-cucu kakek. Kalau semua tanggung jawab kakek dilimpahkan kepada mereka, belum tentu mereka kuat. Kamu pun harus seperti itu. Jika kamu sudah tersadar, cepat dan cepat berbuat baik, dan berbuat baik. Nah, itulah perbincangan antara kakek saya dengan diri saya sendiri. Saat itu kakek masih ada, belum almarhum. Tuh, toa udah pada bunyi. Oke. Takut keburu maghrib, toanya pada bunyi semua. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu berbuat baik dan berbuat lebih baik lagi. Oke, saya tutup videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.